Melanjutkan bagian pertama video tutorial ESXi, di bagian kedua ini akan didemonstrasikan bagaimana caranya konfigurasi dan menggunakan VMware ESXi sampai pada pembuatan request OS-nya. Langkahnya yang pertama membuka browser, kemudian pada address bar ketikkan alamat server yang sudah dibuat. Enter. Berikutnya hanya tinggal klik advance kemudian memproceed alamat yang dituju. Login sesuai instalasi di video yang pertama. Klik OK. Nah, ini adalah tampilan VMware ESXi yang belum diapa-apakan atau masih utuh. Di halaman ini kita bisa melihat beberapa informasi, nama domainnya localhost. Di help kita juga bisa cek tool linknya. Oke. Kemudian sebelum kita membuat guest OS nya, kita aktifkan lisensi pada VMware ESXi. Untuk mengaktifkan, kita bisa pilih menu licensing, kemudian assign license, copy pastekan lisensi dari website vmware.com. Kenapa harus dilakukan assign license? Lisensi kita hanya bisa menggunakan VMware ESXi ini dalam kondisi trial. Dalam waktu tertentu kurang lebih 60 hari akan sudah expired atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Dengan lisensi kita bisa mengupdate-nya sehingga expiration date-nya tidak terbatas. Refresh, kita bisa lihat expiration date sudah never karena kita sudah melakukan applied license. Untuk membuat virtual machine-nya, langkah-langkahnya adalah pertama klik create new virtual machine. Di nomor 1 kita pilih yang paling atas, yaitu create a new virtual machine. Next, di jendela yang kedua, nomor 2, kita tentukan nama dari guest OS nya. Misalnya saya akan membuat Ubuntu 18.04 desktop sebagai guest OS di VMware ini. Compatibility, kita pilih mesin yang terbaru, kemudian OS family-nya Linux dengan version OS nya Ubuntu 18.04 64-bit. Next, di nomor 3 storage, kita pilih yang tersedia adalah data store. Kemudian customisasinya, kita bisa melakukan penyesuaian hardware yang kita gunakan. Misalnya CPU berapa core yang digunakan, kemudian memori, RAM tentu saja untuk 18.04 Ubuntu terlalu kecil 1 GB sehingga kita tambahkan jadi 2 GB. Harddisknya saya alokasikan 30 GB. Kemudian bagian bawah, karena ini sistem operasi baru harus dilakukan instalasi dari media installernya. Di bagian CD DVD drive pilih data store browser, kemudian kita upload master dari Ubuntu 18.04 nya. Kita pilih, ini dia, kemudian klik open. Pada jendela kanan atas kita juga bisa melihat progress uploadingnya sampai berapa persen. Tunggu sampai 100% atau sampai selesai. Memang agak lama kalau ukurannya besar ya, semakin besar akan semakin lama. Oke, 100% kita sudah bisa lihat nama ISO nya, kita klik kemudian pilih select. Bagian yang terakhir klik next, kita mereview setting yang sudah dibuat pada langkah-langkah sebelumnya. Pastikan ISO nya sudah terdaftar kemudian klik finish, maka mesin virtual sudah berhasil dibuat. Informasi sudah ada. Monitoring ini untuk melihat kondisinya, event, task, log,
juga notification. Untuk menjalankannya, kita klik lagi nama mesinnya, kemudian klik power on. Oke, untuk melihat mesin yang sedang berjalan, lihat di konsol, kemudian ada beberapa opsi. Kita pilih new tab saja biar Case OS yang dijalankan ini terbuka di jendela tab yang baru. Sudah muncul tampilan dari Ubuntu 18.04-nya. Menu atas ini adalah opsi tambahan dari VMware-nya. Kita bisa klik dan cek menu apa yang bisa kita akses dari sana. Sudah menjadi hal yang biasa kalau Linux desktop kita jalankan pada sebuah perangkat, itu tidak langsung menginstalnya, melainkan pilih opsi yang try, atau ini adalah terserah dari usernya, mau dipilih langsung install atau mau dicoba dulu. Monitoring kita bisa lihat di sana juga, CPU-nya di bagian akhir, di garis yang terakhir itu ada peningkatan kinerja. Sampai di sini Case OS sudah berhasil dijalankan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.